dia selingkuh bahkan di Bali, maksudnya kita tuh masih satu hotel, bayangin gak sih? Dia kirimin foto-fotonya si cewek itu bagian itunya, terus si cowok, si ex husband gue juga kirimin foto bagian dirinya dia gitu. Gue bilang shit, ya kan udah selesai nih. Gue kira dia akan baik-baik aja menjadi suami yang baik gitu kan setelah kasus itu ya, ternyata dia bikin masalah-masalah lainnya. Nah, apakah itu masalahnya? Ya balik lagi, selingkuh sama yang satu lagi, selingkuh sama yang satu lagi, satu lagi. Puncaknya adalah ketika kita berdua lagi ke Bali dengan tujuan yang beda ya. Dia ngurusin partai, terus gue jalan sama teman-teman gue gitu kan. Terus tapi gue tuh Instagramnya dia terkonek di handphone gue gitu. Nah disitulah barang buktinya bahwa dia selingkuh bahkan di Bali, maksudnya kita tuh masih satu hotel, bayangin gak sih? Dan dia masih sempetnya nyariin itu cewek yang satu di Bali, terus ditambah lagi nggak dapet yang ini, mungkin dia dapetnya yang satu lagi, penyanyi di acara partainya pun nama dia disikat, gitu loh. Dan gue ngeliatin aja, itu gue inget banget jam 4 subuh di villa gue sama teman-teman gue kan, chattingan dia lagi berlangsung di DM-nya, aku lihat dia kirimin foto-fotonya si cewek itu bagian itunya, terus si cowok, si ex husband gue juga kirimin foto bagian dirinya dia gitu. Gue bilang shit, gue bilang kan. Terus temen-temen gue kan ada yang sekong-sekong gitu kan, mereka yang nangis. Kita tuh abis mabok, maksudnya itu basiannya jadi nggak enak, ngerti gak sih? Terus dia, oh ya Allah beb, kok lo begini sih beb, kata gitu-gitu kan. Gue bilang ya udah mau gimana lagi, gue gituin kan. Tapi perasaan lo saat itu gimana? Saat lo tahu? Lega sih sebenarnya lega. Jadi ternyata gue menyadari pernikahan gue itu benar-benar toksik gitu. Gue memaksa diri gue tuh untuk tetap bersama dia walaupun gue nggak bahagia gitu. Hubungan kita baik-baik aja ketika 6 bulan pertama, tapi 6 bulan berikutnya dan seterusnya, lo bayangin gue tahu dia selingkuh sama siapa aja gitu. Selingkuhnya nggak cuma chat gitu kan, dan kita tahu selingkuhnya juga nggak cuma sama cewek gitu. Tapi ketika gue masih satu rumah sama dia, otomatis mental gue drop dong. Pasti. Gitu kan, maksudnya ketika ada dia, gue cuma kayak yang hey sayang gitu, ya, udah pura-pura makan manis gitu aja mungkin ya, dan menjalani kewajiban lo sebagai istri mungkin saat itu. Betul. Kamu mau makan apa gitu, hati-hati, love you, kayak gitu kan. Ketika dia keluar dari rumah, gue nangis seharian, dan itu terjadi setiap hari gitu. Selama 2 tahun itu? Selama hampir 1 tahun lah, 1 tahun gitu, kurang lebih 1 tahun. Dan gue selalu seperti itu, nangis dan insom. Gue pertama kali gara-gara itu, gue tuh baru bisa tidur itu pagi. Karena kan memang ya pikirannya luar biasa banget. Ya maksudnya itu nggak cuma kena pikiran tuh, hati hancur nggak karuan, itu mental lo kena udah habis-habisan pasti. Parah. Jadi selama itulah gue tinggal bareng sama dia, mental gue kena, gue berusaha untuk meyakinkan diri gue, tapi gue cinta sama dia, gimana dong gitu kan. Terus rela disakitin, yang penting aku sama kamu. Nah pemikiran gue waktu itu jeleknya gitu loh, kayak terus nanti kalau gue cerai, gue nanti sama siapa? Hidup gitu gue kan. Gimana? Hidup gue gimana? Dulu waktu gue masih nikah sama dia kan gue belum kerja. Maksudnya gue udah cabut dari kerjaan, paling cuma freelance doang di PH gitu kan. Terus gue nanti gimana gitu kan. Terus nanti kalau dulu gue mikirnya takutnya banyak gitu. Nanti kalau gue misalnya gue janda gitu, emang masih ada yang mau nerima gue? Mau dong, banyak. Gitu. Banyak kan? Banyak kan. Sekarang gitu ya, Pak. Gitu. Nah, setelah itu akhirnya gue pertama kali doa gini. Pas itu terjadi ya, gue doanya gini. Ya Allah, tolong berikan aku bukti-bukti kalau memang dia itu bukan orang yang baik. Dan entah kenapa itu selalu ada
magicnya adalah ketika gue habis sholat malam tuh, dia lagi tidur, di depan gue handphonenya dia. Ketika gue udah selesai berdoa, dan gue mendapatkan bukti lain. Langsung saat itu juga, yaitu perselingkuhannya dia. Gitu. Berkali-kali kayak gitu. Terus doa gue yang berikutnya, gue bilang lagi, ya Allah, sekali lagi beriin saya bukti yang kuat kalau memang dia bukan yang terbaik buat gue. Dapat lagi aja. Gitu. Akhirnya gue mikir, oke, ya Allah, tolong berikan aku kekuatan, keberanian supaya aku bisa menghadapi ini, gitu. Aku bisa memutuskan sebuah keputusan, gitu loh, yang terbaik, gitu. Makanya gue mintanya tuh keberanian saat itu. Udah akhirnya pas yang Bali itu akhirnya jadi trigger. Akhirnya gue bisa, oke, fix, gue harus cerai, gitu. Nah, pulang dari Bali kita beda pesawat, dia nyampe duluan, gue nyampe 1 jam setelah dia. Kita ketemu di apartemen, itu gue ingat banget jam 2 malam pagi gitu. Ya udah, gue langsung to the point. Tapi gue nggak marah-marah, sumpah. Gue cuma ngomong kayak gini, sayang, sambil senyum, sumpah. Gue bilang, sayang, aku mau cerai. Gituin. Dia matanya melotot, Bo. Dia kayak yang, hah? Kaget seada-adanya gitu. Karena apa, dulu waktu gue nikah, gue tuh tipikal cewek yang penurut sama dia. Gak pernah speak up kalau misalnya gue kenapa-napa. Selalu manut. Kalau orang Jawa gitu kan. Dia kan berusaha untuk jadi istri yang baik. Gue mau dapet pahala sebagai istri gitu kan, Bo. Gitu. Itu kan memang ibadah ya, maksudnya kita tuh perempuan tujuannya menikah ya ingin melengkapi ibadah kita. Nah, itu satu. Kan dapat imam yang baik, ya kan. Jadi family goals, keluarga bahagia segala macam. Ya pada dasarnya itu sih sebenarnya, walaupun endingnya dan realitanya nggak seperti itu. Ya udah, pada akhirnya dia kaget. Terus dia, yang lucu adalah yang jadi pertanyaan dia itu bukan kenapa. Apa dong? Kamu ngakses Instagram aku ya? Lucu gak sih? Iya gak sih? Terus aku bilang, enggak, aku tahu kok kamu selingkuh sama siapa aja. Gue sebutin, Bo, nama-namanya waktu itu. Hafal ya? Hafal. Gue sebutin, aku tahu apa yang kamu lakukan di belakang aku sama si A, sama si B, sama si C, sama si D, sama si E, sama si F. Sampai Z. Yes. Terus dia, ya balik lagi, yang dia khawatirin adalah Instagramnya dia di saat gue mau ceraiin dia. Terus dia ngomong gini dengan wajah sombongnya, paham lah ya wajah sombong tuh kayak gimana kan, kayak aku sih nggak masalah ya sama cerainya, kayak gitu. Cuma aku pengen kamu log out dari Instagram aku. Oke, karena barbuknya semua ada di situ. Gitu ya? Kayaknya dia takut ya gue blow up ya. Secara dia emang lagi menjadi star di saat-saat momen-momen pemilihan itu kan gitu. Terus akhirnya gue bilang, enggak, aku udah cukup. Dan saat itu gue nggak memberikan dia ruang untuk menjelaskan apa-apa, karena gue tahu ketika gue memberikan ruang untuk menjelaskan, nanti lo galau lagi. Nanti lo kasih dia kesempatan lagi. Yes, terus juga gue nanti akan memberikan dia sebuah strategi manipulatifnya dia lagi. Betul. Gitu kan. Dan gue nggak mau itu. Dan akhirnya keputusan gue bulat. Gue saat itu juga keluar dari rumah. Gue cuma bawa backpack gue kan, baru balik dari Bali gitu kan. Gue cuma ngambil apa yang gue perlu ambil, seng. Udah, oh ya, bantal. Satu gitu kan tetap. Udah, gue pergi ke rumah kakak gue. Udah, nangis sih memang, sampai rumah kakak gue tuh gue nangis. Tapi habis itu besoknya ya udah. Ya paling yang nangis kayak keluarga gue. Keluarga gue tuh nggak ada yang tahu problem rumah tangga gue dari dulu, karena emang menurut gue tuh aib rumah tangga gue tuh gue nggak mau sebar ke siapapun. Gue jaga di situ aja gitu. Dan akhirnya gue ceritain, mereka shock. Terus bahkan keluarganya si X itu mereka meminta kita jangan cerai. Dan aku ketemu kan sama papa waktu itu, mertua ya. Janganlah gitu kan, janganlah Intan, bla 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 segala macam.
tapi nggak bisa Pak, masalahnya buktinya begini gitu kan. Mereka kaget juga. Dan aku ceritain sama kakaknya dia yang di Swedia, aku ceritain detail banget gitu. Brek, dia langsung, aku support kamu Tano, apapun yang kamu putuskan aku support kamu gitu. Makasih bang gitu. Akhirnya gue cerai, gue tutup komunikasi gue sama dia karena emang gue nggak mau komunikasi ya. Kecuali perihal dokumen perceraian aja biar cepet gitu loh. Lu nggak usah datang, biar kita selesai beres dah ya, benar, nggak usah pakai mediasi ya. Biar cepet aja. Berarti udah berapa lama menjanda? Berapa tuh ya? 3 tahun. Ada sih. 3 tahunan. 3 tahunan kan? Sih. Tahun ini kayaknya bakalan jadi 4 ya. Iya. Belum ada rencana untuk nikah lagi? Gue pernah gagal lagi. Maksudnya pernah punya pacar. Udah serius. Terus dilamar pas ulang tahun. Dan kita putus. Why? What's the problem? Ternyata perceraian saat itu memberikan gue sebuah trauma ternyata. Setelah gue bercerai itu gue ikut komunitas Depression Warrior namanya. Karena gue tahu gue depresi saat itu. Akhirnya gue join sama komunitas itu, lumayan membantu gue untuk healing gitu kan. Terus abis itu ternyata proses itu nggak mudah ya. Maksudnya sesudah move on-nya kita, bekasnya walaupun sedikit itu pasti ada. Jadi sampai sekarang tuh masih ada takutnya, masih ada traumanya. Bahkan oke nih gue pacaran, gue udah membuka hati untuk cowok, yo pacaran gitu. Tapi ketika ditanyain merit, gitu. Itu takutnya luar biasa. Takut banget. Sama, aku pun juga gitu. Maksudnya yang mau ngajak serius ya ada, tapi gue rasa ya lo sampai batas sini aja nih kasarnya gitu kan. Lo sampai batas sini aja udah selesai. Maksudnya gue nggak mau yang terlalu dalam. Dan kalau buat nikah rasanya aku belum siap. Totally belum siap. Takutnya tuh masih banyak banget. Ditambah lagi kalau aku kan punya anak ya, kasarnya kalau gue punya buntut kasarnya. Jadi ya banyak banget yang harus dipikirkan sih. Banyak banget. Maksudnya untuk gue yang belum punya buntut aja tuh sulit, ngerti gak sih, untuk punya kepercayaan itu gitu kan. Gimana lo yang punya ada tanggung jawabnya gitu kan. Ya gitulah. Tapi aku tertarik apa Depression Warrior. Itu komunitas wanita-wanita yang divorce dengan depresinya itu? Enggak, jadi dia itu komunitas kesehatan mental gitu. Jadi itu campur-campur, itu menarik loh sumpah. Jadi kita suka ketemu di satu kafe, kita sharing. Kita suka sharing, nanti di endingnya kita kayak kasih harapan kita mau kayak gimana. Dan di situ juga ada psikolognya. Jadi gara-gara di situ akhirnya gue ngerasa wow. Tau nggak, semenjak gue nikah sama dia waktu itu, gue tuh nggak punya yang namanya kepercayaan diri. Gue ngerasa gue nggak worth it. Nggak worth it dapetin dia, atau dia nggak worth it dapetin lo? Semuanya. Jadi gue ngerasa parah. Apalagi karena dulu jujur dia membuat gue seperti tidak ada harganya. Ketika dia mabok, gue pernah dikencingin, Bo. 2 kali. Badan gue. Seks. Ya, mungkin ya, nggak tahu ya. Cuma memang beda sih. Fantasinya mungkin gitu kan, fetishnya. Iya, dia maksud gue dia memang se-edik itu untuk nontonin hal-hal yang fantasinya more than that. Mungkin dia ini nggak sih, hyper nggak sih, punya kelainan seks nggak? Menurut gue iya deh. Iya deh, maksudnya. Secara dia bisa sama yang bukan cewek kan? Iya, terus bisa dengan banyak wanita gitu kan, gonta-ganti. Betul. Iya, mungkin ada sakit. Ada. Makanya mungkin emang dari situ kita nggak cocok gitu kan. Gue nggak mau menyalahkan dia, cuma menurut gue saat itu mungkin gue berpikirnya anjing lo kejam banget gitu kan. Cuma setelah itu gue berpikir kayak ya udah, anggap aja secara seks kita nggak cocok gitu kan. Lu yang begitu, gue yang begini. Tapi yang gue tidak suka adalah janji kita lo hianatin. Tapi sebelumnya gini, lo menikah sama lo memutuskan untuk menikah sama dia, berarti kan sebelumnya pacaran dulu atau gimana? Seharusnya kan kenal secara personalitinya, lo harus kenal dulu dong. Iya benar. Atau lo cap-cip aja ya nikah ya? Enggak, gila.
Jangan sedih, say. Maksudnya hamin seminggu kita mau nikah, gue putus karena dia selingkuh. Dari awal kan lo udah diliatin. Itu bodohnya gue waktu Dari itu. awal tuh udah diliatin, udah dikasih tahu. Iya. Berarti memang sebelum lo married pun dia sudah melakukan hal perselingkuhan itu. Udah, karena nah ini mungkin pembelajaran buat gue juga gitu. Ketika kita tuh selalu berpikir, udahlah nanti juga dia akan berubah. Ya nggak sih? Padahal kan bisa belum tentu bisa nggak sama sekali. Ya mungkin berubahnya butuh waktu yang cukup lama. Bisa, gitu. bisa. Tapi memang kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa dirubah kalau memang tuh orang nggak mau berubah. Betul. Memang udah tabiat jatuhnya. Yes, dan dari situ kayak mikir, oh ekspektasi lo nih Tan, berarti nggak boleh kayak gitu lagi next gitu kan. Lo nggak bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah seseorang cuma ya dia doang. Betul. Gitu kan. Hanya dirinya sendiri yang bisa merubah. Nah saat itu gue berpikir, gue pikir dia akan berubah gitu. Ya ternyata enggak, dan akhirnya gue kecewa gitu. Cuma ya sudah gitu. Sudahlah ya, memang jalannya seperti itu. Pada intinya nggak ada satu perempuan pun yang ingin menjadi janda, ya nggak sih? Nggak ada. Dan itu cuma status doang sih. Itu status, status aja. Yang sudah sarjana. Sudah saja S1. Ember. Nah, berarti si single lo ini itu real story. Emang bikin sendiri atau gimana? Kan Kalau Will You Stay about ini kan orang ketiga juga gitu. Will You Stay itu sebenarnya lagu tentang baper sih sebenarnya. Jadi lo suka sama nih cowok, cowok itu juga suka sama kita. Tapi ngapain si cowok berpikirnya gini, ya udah kalau udah saling-saling suka ngapain punya hubungan, kita teman aja. Tapi ternyata si cewek nggak bisa. Gue cinta sama lo, gue sayang sama lo. Gue mau kita ada status. Iya, makanya makanya cowoknya nggak mau. Nah, karena kan cowoknya kan nggak mungkin menjalin status cuma satu dengan satu wanita, pasti dia balik lagi ke situ ya kan? Tetap. Iya kan, si laki-laki ini nggak mau cuma satu doang ya. Kenapa kalau bisa 5 kenapa harus 1? Oh wow. Makanya kenapa ada kata will you stay? Karena ada harapan si cewek tuh kayak will you stay gitu. Gue nggak mau sekedar cuma jadi teman mesra doang nih, friends with benefit doang. Tapi gue pengen lo punya. Jadi lo sama gue jadi punya hubungan yang benar-benar klop gitu, maksudnya benar-benar sayang seperti layaknya pasangan gitu. Dan bisa untuk jauh lebih serius lagi untuk kedepannya. Dan gue bikin mini album sih. Ada 5 lagu, salah satunya Will You Stay. 4 lagu lainnya itu nuansanya beda gitu. Liriknya juga beda. Oke. Nanti endingnya boleh dinyanyiin dong. Boleh dong. Boleh. Dinyanyiin. Oke, apa yang lo mau sampein? Apa ya? Untuk wanita-wanita hebat, wanita-wanita kuat di sana. Apa ya? Harus berani speak up, berani ngambil keputusan. Benar, maksudnya untuk saat ini kalau lo mau bisa hidup lo tuh damai dan bahagia, kalau menurut gue lo harus berani bersikap, berani jujur apa yang lo mau, berani jujur apa yang lo nggak suka gitu. Dan yang jelas lo harus punya keberanian dalam memutuskan hal, plus lo harus berani yang namanya kehilangan. Karena banyak sekali orang yang takut kehilangan, akhirnya dia tetap berada di hubungan yang racun, toxic. Jadi dia relationship ya, itu jadinya can kill you. Yes, jadinya lo nggak akan bahagia. Dan dengan itu lo harus tahu kalau lo tuh worth it, gitu. Akhirnya gue belajar di situ. Akhirnya gue belajar gue worth it, gue berhak bahagia, dan nggak ada siapapun di dunia ini yang boleh menjatuhkan diri kita sendiri. Karena kebahagiaan kita itu ya kita yang menentukan. Betul. Tidak bisa dibeli dengan materi atau apapun. Makanya kalau bisa jangan bergantung sama orang lain. Betul. Apalagi kebahagiaan lo. Betul. Harus berdiri di kaki kita sendiri.